Kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang mengirim pelajar atau siswa nakal ke barak militer untuk dibina mengundang perdebatan. Ada yang pro, tetapi tidak sedikit pula yang kontra. Kritik pun berdatangan atas langkah orang nomor satu di Jawa Barat itu. Salah satu kritik disuarakan artis sekaligus politisi muda, Verrel Bramasta, yang kini duduk di bangku DPR RI Komisi 10. Namun, siapa sangka kritik Verrel terhadap kebijakan Deddy Mulyadi yang mengirim pelajar bermasalah ke barak militer menuai beragam komentar. Sampai-sampai Verrel disentil Bupati Purwakarta, Saipul Bahri. Bupati Purwakarta tersebut menantang Verrel untuk turun langsung ke lapangan menemui masyarakat agar tahu permasalahan yang sebenarnya, daripada hanya duduk manis melihat isu dari media sosial. Kritik Bupati Purwakarta terhadap Verrel pun ramai menuai banyak perhatian. Lantas, apa tanggapan Verrel mengenai tantangan dari Saipul Bahri selaku Bupati Purwakarta tersebut? Yang ramai digoreng saat ini, saya hanya ingin meluruskan bahwa tidak ada sedikit pun di dalam video saya bahwa saya kontra terhadap sebuah kebijakan yang ada di dapil saya. Jadi saya anjurkan teman-teman semua kalau melihat video atau menerima pesan dibaca secara keseluruhan. Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi upaya pemerintah daerah untuk menerapkan kedisiplinan dan juga akhlak yang mulia untuk pendidikan karakter siswa-siswi yang sedang mengalami masalah perilaku. Pada prinsipnya, saya hanya ingin menyuarakan suara mereka yang memiliki pandangan berbeda mengenai program yang ada di dapil saya. Ambil saja itu sebagai bahan pertimbangan. Koreksi dan sempurnakan programnya. Saya kira saat ini kita tidak perlu berkompetisi di sini untuk menunjukkan siapa yang paling kerja, karena semua sudah ada porsinya masing-masing. Jadi kalau ada satu atau dua pihak yang merasa tersinggung, saya anggap mungkin mereka lagi banyak pikiran. Tapi jika saya rasa itu semua sudah dilengkapi oleh kepala-kepala daerah yang merasa tersinggung, good job, best of luck. Dan jika saya diundang, terutama yang ada di dapil saya, dengan senang hati saya akan hadir untuk melihat secara langsung seperti apa program itu. Jadi ditunggu undangannya ya. Ya ampun mas kan dapil sini, mendingan turun deh mas, mendingan lihat deh langsung deh daripada mas berwacana. Nah yang mas maksud itu yang pro kontra, kekhawatiran tuh orang tua yang mana mas? Ini orang tuanya nitipin semua, seneng dititipin di sini. Nah gini deh mas, ini kan ada yang mau masuk lagi 30, kita bagi 2 aja deh mas. Mas 15 ya 15, yang 15 dengan cara mas, yang 15 kita lanjutkan dengan cara kita dibina di barak militer. Lebih baik action mas daripada terus kita bikin wacana. Yang harus dibuktikan malah kinerja gitu, bukan hanya masalah pribadi tapi soal kinerja dan kualitas. Yang pasti saya juga sudah mengkaji dan mengevaluasi program ini, tetapi saya apresiasi langkah dari pemerintah daerah untuk mengambil aksi yang konkret untuk bagaimana cara mereka bisa men-tackle anak-anak yang tanda kutip nakal ini. Tetapi ketika kita pelajari lebih dalam, saya rasa tujuan dan programnya itu baik karena bukan hanya pendidikan secara fisik, tetapi di sana juga ada pendekatan secara emosional, secara spiritual. Jadi kita lihat dulu lah program ini akan seperti apa, lalu itu tugas saya DPR untuk mengawasi jalannya pemerintah. Ketika nanti ada kendala, pasti akan kita evaluasi dan kita rapatkan kembali. Kritikan terhadap Verrel juga datang dari konten kreator yang juga seorang psikolog, Jessica. Dalam kritiknya, Jessica meminta Verrel melihat langsung situasi lapangan, apa yang dialami dan dirasakan para siswa atau pelajar selama menjalani masa pendidikan di barat. Bagi Jessica, apa yang dikatakan Verrel hanya berlaku di ruang diskusi, sebab yang disampaikan Verrel mengenai kebijakan Deddy Mulyadi mengirim pelajar nakal ke barak militer hanya teori belaka, tidak kurang dan tidak lebih. Dari situlah banyak yang meragukan kapasitas Verrel sebagai politisi muda yang duduk sebagai anggota DPR RI. Verrel Bramasta mengkritik program Kang Deddy Mulyadi tentang pendidikan di barak militer. Gue nggak tahu ya ini videonya si Verrel udah lewat di FYP kalian atau belum. Cuman yang belum, kalian bisa langsung nonton di channelnya PAN, Partai Amanat Nasional. Langsung aja ada videonya di situ. Di akhir videonya Verrel Bramasta yang ada di akunnya PAN itu ya, Verrel itu bilang, menurut kalian gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Ya, ini menurut saya ya, dan saya nggak tulis di kolom komentar karena nggak cukup, jadi saya langsung bikin di video aja. Sebenarnya ya menurut gua pribadi, omongan-omongannya Verrel Bramasta itu tidak ada yang salah, karena di videonya Verrel itu dia itu menyebutkan beberapa teori ya, salah satunya juga teori psikologi. Tapi permasalahannya ya,
di sini saya sebagai anak psikologi, saya menekankan bahwa teori itu bisa berbeda dengan kejadian yang ada di lapangan. Teori psikologi itu bersifat generalisasi, tapi dalam prakteknya teori psikologi itu juga belum tentu bisa diterapkan di seseorang gitu loh. Jadi balik lagi, kalau cuma ngomongin teori doang, teori itu banyak banget, tapi balik lagi untuk kerja nyatanya, ya mesti lu sendiri yang turun terjun langsung ke lapangannya. Lihat individu anak-anaknya seperti apa, cocok diterapkan dengan teori yang mana, yang ini, yang itu, apa teori siapa, teori Carl Rogers atau teori siapa, Freud dan segala macam, itu beda-beda per individu. Menurut Feral Bramasta, kalau kita hanya menggunakan teori physical approach ya, itu hanya akan membentuk karakter anak itu menjadi keras, bukan jadi yang tangguh gitu. Well, omongannya Feral itu nggak salah, tapi balik lagi harus terjun langsung ke lapangannya. Makanya ya, menurut gua, saran gua, Feral itu mesti terjun langsung ke lapangan sama seperti Kang Deddy Mulyadi ya, yang selalu terjun ke lapangan, selalu meriksa, selalu ngecek anak-anak yang ada di barak TNI itu kondisinya seperti apa, ditanyain satu-satu, mau pulang apa betah di sini makanannya enak gak, tidurnya nyenyak gak, dan segala macamnya. Dan Feral tahu nggak, kalau banyak anak yang lebih betah di barak TNI daripada pulang ke rumahnya. Tahu alasannya kenapa? Tonton sendiri deh, itu ada banyak banget kalau gue jelasin di sini kepanjangan. Dan kenapa yang dibahas sama Feral Bramasta itu hanya physical approach gitu loh, sedangkan dalam psikologi itu approachment itu nggak cuman fisik aja gitu loh. Kenapa langsung berpikiran pendekatan fisik gitu? Emang menurut Feral tuh di barak TNI itu mereka tuh diapain gitu? Ada psychodynamic approach, ada behavior approach, ada cognitive approach, ada humanistic approach, ada socio-cultural approach, ada banyak, dan itu harus diterapkan ke individunya masing-masing. Semua individu itu nggak bisa sama approach-nya. Bahkan ya dalam psikologi sendiri itu juga ada reinforcement atau penghargaan, dan ada punishment atau hukuman. Ada positive reinforcement, negative reinforcement, positive punishment, negative punishment. Itu ada dalam psikologi. Berarti hukuman itu memang ada dalam psikologi nih Feral. Kalau Ngana ngomongin psikologi ya, saya balas menurut psikologi juga. Teori tanpa praktek itu sama aja nihil, Feral. Kalau cuma teori doang, semua orang itu bisa membuat teorinya masing-masing. Tapi begitu kita praktek terjun ke lapangan, nggak semuanya bisa diterapkan sesuai dengan teori gitu loh. Malah gua pribadi mikir gini ya, gimana kalau anak-anak yang di barak TNI itu duduk di DPR, nah yang di DPR itu dimasukin ke barak, biar tahu gitu loh, di dalam barak TNI itu mereka disuruh ngapain aja tuh, biar tahu gitu, biar nggak cuma komentar aja, menolak, mengkritik kebijakan dari Gubernur Jawa Barat tuh, biar tahu gitu. Atau gini, Feral aja sendiri ya yang mendidik anak-anak nakal itu menurut teori yang benar menurut Feral. Kayak Feral ini duduk aja di situ, nggak tahu tapi situasi kondisinya seperti apa. Bahkan ya di barak TNI itu ya yang gua baca-baca, di situ tuh ada dokter, ada psikolog, ada guru biasa, ada guru ngaji juga. Kurang bagus apa ini program? Itu anak-anak yang biasanya di rumahnya nggak dikasih makan sampai kenyang sama orang tuanya, di barak militer, di barak TNI mereka bisa makan dengan kenyang. Yang biasanya di rumah mereka tidak bisa tidur dengan nyenyak karena kedua orang tuanya selalu berantem, mereka di barak bisa tidur dengan nyenyak karena damai, aman, dan tentram. Ayolah Feral, Anda ini kan anggota DPR yang dipilih oleh rakyat. Ya sudah sepatutnya Anda turun ke lapangan, langsung berdialog dengan masyarakat gitu loh, langsung terjun gitu, mengetahui apa keluhan-keluhan masyarakat. Anda kan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, turun terjun langsung lah ke lapangan, berdialog. Jangan cuma mengkritik dan hanya tahu dari sosial media aja, turun langsung. Kelamaan kalau nunggu pakai teori sama diagnosa, ini kejadian-kejadian kayak gini ini udah lama. Saat ini tuh saatnya kita bertindak gitu, tindakan nyata, kerja nyata, bukan teori lagi. Yang namanya public figure ke dunia politik udah dipandang sebelah mata. Anak muda terjun ke dunia politik dipandang sebelah mata, dan memang tanggung jawabnya itu yang kayak saya bilang tadi gitu, bukan hanya sekedar saya dan keluarga dan tim, tapi seluruh masyarakat, terutama Jawa Barat 7 ya yang udah milih saya kan. Alhamdulillah kemarin hampir 100.000 orang yang memilih gitu, dan untuk orang yang pertama kali nyalek itu lumayan luar biasa gitu kepercayaan yang diberikan kepada saya. Jadi sebisa mungkin saya udah harus selesai sama diri sendiri dan fokus kepada mereka lah. Sikap kritis Feral terhadap kebijakan Deddy Mulyadi mengenai pendidikan di barak benar-benar menuai perhatian. Di media sosial, publik seakan terbelah. Ada yang pro terhadap Feral dan banyak pula yang mendukung langkah Deddy Mulyadi. Salah satu dukungan diberikan guru senior yang sudah 28 tahun mengabdi sebagai seorang pendidik, yang baru-baru ini menyampaikan pandangannya terhadap kritik Feral yang menurutnya hanya benar-benar teori, bukan sebagai praktek lapangan. Sementara Deddy Mulyadi sendiri mengaku terbuka atas kritik dan masukan yang disampaikan oleh siapapun terkait kebijakannya, termasuk terhadap Feral yang dianggap keras mengkritiknya. Saya hanya ingin mengingatkan, kita semua di sini sudah menjadi pelayan masyarakat, apapun lini dalam trias politikanya, baik kita di eksekutif,
di legislatif ataupun di judikatif. Saya sebagai anggota DPR RI memiliki tupoksi saya, salah satunya adalah mengawasi jalannya pemerintahan, baik pemerintah pusat ataupun sampai ke pemerintah daerah. Jadi saya juga berharap bagi teman-teman yang sekarang sudah menjabat atau menjadi pejabat untuk tidak anti kritik terhadap siapapun, baik masyarakat ataupun wakil rakyat, yang memang tugas kita adalah mengawasi jalannya pemerintah. Karena saya rasa ini untuk kita semua. Saya tidak menyindir satu atau dua pihak. Sebagai pelayan masyarakat, kita harus siap dikritik. Kalau tidak mau dikritik, merasa selalu paling benar, tidak usah jadi pejabat. Terima kasih ya pada semua pihak yang memberikan perhatian khusus terhadap upaya pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengatasi anak-anak di Jawa Barat, remaja yang berperilaku khusus. Saya terima kasih atas kritik, saran, bahkan tuduhan dan pelaporan sebagai gubernur yang melanggar hak asasi manusia, melanggar hak-hak anak. Bagi saya ini adalah bagian dari resiko yang mesti saya hadapi di tengah-tengah concern dan upaya saya agar anak-anak di Jawa Barat memiliki masa depan yang baik. Untuk itu, saya yakin seluruh kritik, saran, dan pelaporan itu adalah didasarkan pada konsen dan keberpihakan pada anak-anak dan remaja di Jawa Barat. Untuk itu, saya menyampaikan sebagai ajakan. Apabila Bapak dan Ibu memiliki konsen dan keberpihakan terhadap anak-anak di Jawa Barat yang berperilaku khusus, maka kami dengan tangan terbuka mengajak untuk bersama menyelesaikan.